Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillahil amin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman ya rabbal alamin. Amma ba'd. Ahibati fillah, a'azzanallahu wa iyyakum. Yang saya hormati Ibu Nadia selaku General Manager dari Aston Pekalongan Syariah Hotel beserta rekan-rekan semua yang hadir pada sore hari ini. Yang pertama, kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan kepada kita semua banyak kenikmatan. Di antara kenikmatan-kenikmatan tersebut ada dua kenikmatan yang paling agung yang patut kita syukuri setiap hari, setiap waktu, bahkan setiap saat, yaitu nikmatul iman dan nikmatul Islam. Karena kedua nikmat inilah yang akan menjadi tonggak penentu amal ibadah kita kelak di akhirat. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memasukkan kita ke dalam surganya, dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mewafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin. Salawat serta salam kita haturkan kepada manusia yang paling mulia yang pernah lahir di muka bumi ini, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta sahabatnya, keluarganya, dan juga kepada orang-orang yang selalu berpegang teguh terhadap ajarannya. Ahibati fillah, rekan-rekan karyawan Aston Pekalongan Syariah Hotel. Ramadan telah usai. Syawalan juga sudah berlalu. Bulan Syawal sendiri sebentar lagi akan meninggalkan kita. Kemudian kita mau ngapain? Apa yang harus kita lakukan? Masih terngiang bagaimana di bulan Ramadan sering kali kita mendengar ustaz berceramah, kiai yang menyampaikan bagaimana dalil-dalil berpuasa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam. Dari awal sini saja kita seharusnya sudah mulai mawas diri dari panggilan ini. Bagaimana tidak? Di dalam Al-Quran Allah memanggil hambanya dengan dua panggilan saja. Satu ya ayyuhan nas, dan satu ya ayyuhalladzina amanu. Dan kita termasuk panggilan-panggilan yang ya ayyuhalladzina amanu ini. Tidak semua dipanggil, karena tidak semua hamba Allah beriman. Untuk apa? Untuk berpuasa, yang akhirnya ujungnya adalah la'allakum tattaqun. Itu berpuasa. Berpuasanya itu bukan hanya menahan lapar dan dahaga. Kalau yang seperti ini, orang diet juga lapar dan dahaga yang ditahan. Tapi yang dituju adalah takwa. Kenapa ada korelasi iman dan takwa? Sebelumnya, takwa itu letaknya di mana, bapak-bapak dan para ibu? Takwa itu letaknya di hati. Kemudian iman, letaknya di mana iman itu? Iman itu adalah sebuah keyakinan yang kita yakini di hati juga, dan kita ucapkan via lisan kita, dan kita kerjakan dengan arkan, yaitu anggota tubuh. Maka jangan heran ada orang yang ketika itu dia meyakini bahwasanya Nabi Muhammad adalah Nabi terakhir dan Nabi utusan Allah. Dia mengamalkan dengan menunjukkan membela Nabi Muhammad habis-habisan.
Namun ketika akhir wafatnya, Rasul datang kepadanya, "Ya am, qul la ilaha illallah, kalimatun uhajju biha indallah." Wahai pamanku. Ternyata orang tersebut Abu Thalib. Katakanlah la ilaha illallah, sebuah kalimat yang mana aku akan bela engkau di hadapan Allah. Abu Thalib orang yang meyakini bahwasanya ponakannya ini adalah nabi, membela dari hartanya, jiwa raganya di hadapan kaum Quraisy. Tapi enggan mengatakan, enggak mau bilang la ilaha illallah. Maka tidak diterima imannya Abu Thalib. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "At-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna." Disinilah letak sebuah ketakwaan. Sampai 3 kali mengulangnya. Ramadan sebuah ibadah yang sir, yang rahasia. Ketika sahur, dia mungkin sahur on the road bersama teman-temannya di jalan. Waktu tengah-tengah Ramadan, dia juga yang paling semangat. Ayo kapan buka bersama, ayo bubur kapan. Namun tidak ada yang tahu di tengah-tengah itu ternyata dia berangkat kerja mungkin bawa minum, berangkat kerja bawa bekalnya. Dia tidak meraih yang namanya derajat takwa. Jadi ujungnya berpuasa adalah takwa, ujung depannya adalah iman. Apakah orang non-muslim yang berpuasa akan mendapatkan derajat takwa? Tidak. Karena kuncinya tidak dibawa dulu. Begitu juga orang yang mukmin, dia berpuasa karena atasannya tidak ikhlas kepada Allah. Apakah dia akan mendapat derajat takwa? Tidak juga. Ada step yang dia lepas. Ahibati fillah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga pernah bersabda, "Ala wa inna fil jasadi mudghah." Maka ketahuilah, di setiap tubuh manusia ada yang namanya segumpal daging. Idza soluhat jasadu kulluh. Kalau segumpal daging ini menjadi baik, maka seluruh tubuhnya akan menjadi baik. Wa idza fasadal jasadu kulluh. Namun ketika segumpal daging ini menjadi busuk, maka buruklah seluruh tubuh ini. Ala wahyal qalb. Segumpal daging itu dinamakan al-qalbu. Secara anatomi tubuh, al-qalbu itu adalah jantung, bukan hati. Jadi kalau kita nanti ditakdirkan untuk beribadah umroh dan haji, semoga yang belum pernah umroh dan haji Allah segerakan. Amin. Kita nanti kalau datang ke rumah makan atau ke ya, hati itu bahasa Arabnya kabid atau kibdah, bukan qalbu. Qalbu itu jantung secara anatomi. Namun kita itu punya yang namanya perasaan. Nah, perasaan inilah yang dinamakan qalbun secara sebenarnya, yang bisa membedakan yang al-haq dan yang batil. Dan kita benar-benar punya suatu hal ini yang harus kita pelihara. Maka yang jadi pertanyaannya, kalau hati kita atau jantung kita tidak dipelihara, akan menjadi
rusak. Maka tidak heran banyak dokter-dokter yang mengambil spesialis penyakit jantung. Kira-kira bapak-bapak dan para ibu, yang paling banyak kena penyakit jantung itu bapak-bapak atau ibu-ibu? Kenapa bapak-bapak dan kenapa ibu? Karena lihat kakiannya ibu-ibu. Iya. Jadi pertanyaan sebenarnya intermezzo. Rasul saja tidak membedakan ini jantungnya laki-laki atau perempuan. Gitu Pak ya. Tenang aja Pak. Dengan lebih selamat sekian derajat nih. Semua jantung bisa bersih dan bisa kotor, bisa sehat dan bisa sakit. Tergantung kitanya bagaimana memelihara jantung kita. Maka dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Abu Hudzaifah bin Yaman, al-qulubu arba'ah, digambarkan dari Rasul, jantung manusia itu ada 4 keadaan. Yang pertama adalah qalbun ajrad fihi siraj yasbu fadzalika qalbul mu'min. Yang pertama, hati yang bersih, yang di dalamnya ada cahaya yang memancar, jernih, jelas, terang, enak dilihat. Dan itu adalah hatinya orang-orang yang mukmin. Kita lihat benar-benar apakah sabda Nabi ini sesuai dengan sabda-sabda yang lain. Ternyata benar. Di dalam hadis yang lain Rasul mengatakan, innallaha la yanzuru ila suwarikum wa a'malikum. Innallaha la yanzuru ila suwarikum. Sesungguhnya Allah tidak melihat dari wajah-wajah kalian. Ustaz, ini ada orang Ustaz, jelek, hitam, wah mukanya muka yang kayak gitu, nggak enak dilihat. Tapi ini memang dari orang Ustaz kayak gini Ustaz. Tapi Masya Allah khair, baik hati, pemurah. Namun Ustaz, suatu hari lagi ada, ini orangnya Ustaz, Masya Allah di umurnya yang sudah 50 beranjak ke 60, masih tetap muda Ustaz. Tapi ini pencuri Ustaz. Memang seperti itu. Dan itu kita pastikan ya, Islam tidak mengajarkan kita untuk menjudge covernya. Innallaha la yanzuru ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Namun Allah Subhanahu wa taala melihat dari kebersihan nurani kita dan amal perbuatan kita. Siapa sih yang enggak kenal sahabat Nabi Bilal bin Rabah radhiyallahu taala anhu? Bilal bin Rabah itu budak hitam kelam, hidungnya pesek, rambutnya keriting. Namun apa yang terjadi? Apakah Allah benar-benar menghinakan orang ini di akhirat? La, tidak. Sandalnya udah kedengaran di surga, tapi orangnya masih hidup di dunia. Sampai Nabi Muhammad SAW mengatakan, bima tusbikuna ya Bilal, kamu punya amalan apa yang bisa nyalip kita semua orang nih? Kok bisa kamu masih hidup di dunia, sandalmu udah nyampe surga? Jadi yang diperhatikan adalah bukan muka kita, namun adalah hati nurani kita, jantung kita, dan amal perbuatan kita. Kemudian yang kedua, lawan dari yang pertama, qalbun aswad mankus, sebuah jantung yang hitam dan kebalik. Ini Pak, Bu, gelas yang kebalik ini dilombakan siapa yang bisa ngisi gelas ini sampai penuh. Apakah ada?
Kalau hitam saja, hitam gelasnya, masih bisa kita cuci, masih dibersihkan. Namun kalau hitam, kebalik. Dan ini adalah hati-hati orang yang kafir. Jantungnya orang kafir seperti ini. Maka ketika kita berdakwah, kita itu tidak pernah diberikan target oleh Allah. Kalau kamu dakwah sekian tahun, pengikutmu harus sekian ribu. Kalau kamu tidak nyampe target, berarti kamu gagal jadi seorang ustadz, jadi seorang dai. Tidak demikian. Namun kadang kita diberikan rambu-rambu oleh Allah dengan firman-Nya, sawaun alaihim a'andzartahum am lam tunzirhum fahum la yu'minun. Sama aja kamu capek-capek berdakwah, mengajak orang nih yang kayak gini nih, atau enggak diajak, dia tidak akan beriman. Kemudian di ayat yang lain, Rasul yang pertama, ini kalau ada hadiahnya seru nih. Rasul yang pertama siapa, Pak? Nabi yang pertama Nabi Adam. No. Rasul yang pertama Musa, Ibrahim, Nuh, insyaallah. Nanti boleh double ambil piringan. Ya, karena nggak ada yang diberikan hadiah. Nabi Nuh diutus Nabi dari Allah sampai wafatnya 950 tahun. Jadi umur kenabiannya 950 tahun. Umurnya sendiri siapa? Wallahu a'lam. Berapa? Gak tahu kita umurnya berapa. 950 tahun adalah umur kenabiannya. Berdakwah, berceramah, mengajak manusia untuk meninggalkan kesyirikan. Sampai di titik kok orang-orang semakin jauh dari agama ini. Bahkan orang tercintanya, istrinya, anaknya tidak mau diajak untuk beriman. Maka Nabi Nuh berdoa kepada Allah, Rabbi la tadar alal ardi minal kafirina dayyar. Ya Allah, jangan sampai Engkau tinggalkan orang-orang kafir berjalan dengan tenangnya di muka bumi ini. Maka dikabulkanlah doa Nabi Nuh, diberikan wahyu untuk membuat bahtera, kapal yang besar. Diajaklah orang-orang untuk naik kepadanya. Maka orang-orang kafir ditenggelamkan. Selesai. Benar-benar dikabulkan. Gak ada orang kafir satupun yang hidup pada masa itu. Yang ketiga, wa qalbun marbutun alal ghilaf. Jantung yang masih tertutup. Fadzalika qalbul munafiq. Itulah jantungnya orang munafik. Salat bersama kita, bekerja dengan kita, makan bersama kita. Namun ternyata nuraninya busuk. Dia menusuk kita dari dalam. Mengaku beriman, tapi ternyata dia benar-benar tidak beriman. Dan yang keempat adalah wa qalbun musaffah, fihi iman wa fihi nifaq. Jantung yang datar, di dalamnya masih ada keimanan dan ada kemunafikan. Ini nih yang harus kita pelihara sebaik-baiknya. Bagaimana cara menumbuhkan iman? Itu seperti kita menanam sebuah tanaman. Kalau tanaman itu rajin kita siram, diberi pupuk yang baik, kira-kira akan tumbuh? Iya.
tumbuh dengan tumbuh. Kalau bunga, dia akan tumbuh dengan indahnya. Kalau buah, dia akan tumbuh berbuah dengan rasa yang enak. Namun kalau kita ingin hati kita menjadi tambah buruk, tambah jelek, itu seperti borok. Bukan luka lagi, tapi borok. Luka yang tidak pernah diobati. Disiramilah setiap hari oleh ludah dan nanah. Apa yang akan terjadi dengan borok itu? Apakah semakin sembuh? Akan semakin parah. Dan mungkin luka itu akan diamputasi, karena tidak mungkin lagi disembuhkan. Seperti itulah hati-hati seorang mukmin. Haibati fillah. Siapa yang tidak kenal Umar bin Khattab, Khalifatul Mukminin yang kedua? Ketika Nabi Muhammad SAW wafat, beliau mendatangi sahabat Nabi yang menyimpan rahasia-rahasia Nabi. Siapa nama sahabat ini, bapak-bapak dan para ibu? Biar seru kan ya, ada pertanyaan loh. Namanya sahabat siapa? Masa kita kenalnya Ronaldo, Messi, tapi kita nggak kenal sahabat Nabi nih? Siapa bagus? Percobaan yang bagus nih. Belum tapi Utsman bin Affan, Masya Allah, tapi masih kurang tepat. Abu Bakar Siddiq sudah dijawab Pak Agus. Yang lain coba, sebutin satu-satu boleh nih. Aisyah istrinya Nabi. Ali bin Abi Thalib. Ya, jadi gini Pak ya. Nabi Muhammad itu tidak hanya menjadi seorang nabi, tapi benar-benar menjadi seorang pemimpin pemuka agama dan pemimpin sebuah negara, namanya negara Islam tuh, yang ibu kotanya di kota Madinah. Beliau tahu nih, sahabat Nabi itu siapa saja yang pantas ditempatkan di tempat itu, yang pandai berperang, strateginya bagus. Siapa namanya? Khalid bin Walid, ya. Dijadikan panglima perang nih. Ini panglimanya nih, yang ngatur strategi perang, Khalid bin Walid. Ada sahabat Nabi yang punya hafalan bagus, maka ditugaskan sebagai penulis wahyu. Kalau wahyu datang, dipanggillah sahabat ini agar dia menghafalkan ini. Kemudian ada sahabat Nabi lagi yang dia pandai menyimpan rahasia, yang namanya Hudzaifah ibnul Yaman. Ya, masih Hudzaifah lagi. Ini yang rahasia-rahasia curhatnya Nabi sama namanya Hudzaifah. Apakah aku di antara orang-orang munafik? Tidak menjawab tuh Hudzaifah. Sampai-sampai Umar mengatakan, "Anshuduka billah." Bertanyanya sampai sumpah sama Allah. Maka Hudzaifah menjawab, "La, bukan wahai Umar." Dan setelah Umar tanya ini, kalau ada yang tanya lain, saya tidak akan menjawab pertanyaan ini. Segitu takutnya Umar bin Khattab. Umar bin Khattab itu adalah di antara 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Jadi ada sahabat jumlahnya 10 yang dijamin masuk surga. Karena saya setiap harinya, setiap paginya itu di sekolah. Jadi seru nih ya. Setelah ini dikumpulkan siapa saja sahabat yang dijamin Allah masuk surga. Nanti dikumpulkan sama Pak Buyung nih. Ya, harus gitu dong. Minimal saya sudah googling, screenshot dikirim. Yang ini nggak usah pakai absen manual, Bu Nadia. Ini sudah saya, ini kan nggak usah diputar tadi absennya. Yang nggak screenshot ini dianggap tidak hadir. Kan gitu Pak ya. Ini harus tahu loh. Yang ngajarin anak-anak kita siapa? Yang ngajarin istri kita siapa kalau bukan kita? Yang Mbak Fitri ya. Cari suami yang bisa ngajarin kayak gitu Mbak Fitri. Enggak, maksudnya saling belajar. Ya, rumah tangga kalau tidak diisi dengan agama, maka rumah tangga itu akan menjadi hambar. Jadi ada gambaran sedikit. Kalau kita hidup
berumah tangga tapi tidak diisi dengan pendidikan agama yang bagus di dalam keluarga, maka kita itu hanya hidup bersama, bukan kebersamaan dalam hidup. Ya, cukup ya quote-nya ini ya. Sudah waktunya. Insya Allah kita lanjut beberapa boleh untuk tanya jawab, 1-2 soal. Jangan dibalik, jangan sulit-sulit, nanti saya jadi PR ini nggak dijawab. Silakan Mas Rizky kalau ada yang mau bertanya. Monggo dipersilakan kalau ada yang mau bertanya. Ada Ustaz yang bisa jawab pertanyaan. Pak Abu. Sebelum Pak Abu tanya, tolong yang lainnya siap jawabannya ya. Kalau nggak ada yang bertanya, saya tanya loh. Silakan Pak. Assalamualaikum Ustaz. Iya Pak Abu. Ustaz, gimana caranya supaya hati kita itu seperti di bulan Ramadan terus? Jadi keimanannya, dan kalau kita mau ibaratkan mokel ya Ustaz, itu kan umpet-umpetan malu gitu kan Ustaz. Iya. Berbuat dosa itu malu. Ya, gimana caranya biar hati kita itu seperti di bulan Ramadan? Iya. Terima kasih. Masya Allah. Pertanyaannya bagus sekali ya. Saya jawab dulu aja ya Mas Rizky ya, jangan nggak lupa nanti. Jadi ketika iblis dan setan itu diusir dari surga, dia mengatakan la uzayyinanna fil ard. Aku akan bikin indah seluruh hal-hal yang dilarang oleh Allah. Wala ughwiyannahum ajma'in, dan aku akan benar-benar menyesatkan manusia. Bulan Ramadan puasa 30 hari berturut-turut. Yang puasanya berturut-turut gitu ya. Kuat enggak? Kuat. Kita merasa berat puasa Ramadan itu hanya sehari, 2 hari. Lagi jalan naik motor panasnya Masya Allah, lihat orang jual bensin kayak sirup kayak gitu ya. Adzan berkumandang, udah lari mau buka puasa, masih adzan asar, kayak gitu kan Pak ya. Itu kan sehari 2 hari saja. Setelahnya bisa enggak? Bisa. Kita selesai bulan Ramadan full. Namun kenapa setelah Ramadan menjadi tidak bisa? Ketika tenggelamnya Ramadan, setan-setan mulai dibebaskan oleh Allah. 1 Syawal tempat maksiat sudah buka. Bahkan isinya adalah orang-orang yang tadinya baca Quran di bulan Ramadan, udah pindah baca Qurannya di tempat karaoke gitu ya. Itu memang setan bisikkan sesuatu yang indah itu menjadi maksiat, itu sesuatu yang indah. Tapi jangan takut. Allah berikan kepada kita ibadah-ibadah yang mana mengikuti bulan Ramadan. Puasa setelah Ramadan masih ada puasa. Ayamul bid. Cuma 3 hari saja kita disuruh berpuasa dalam sebulan Pak sebenarnya. Masa nggak bisa 3 hari saja? Masih bisa ada pilihan lain, puasa Senin Kemis. Baca Quran yang tadinya 1 hari 1 juz, 30 hari khatam 1 Al-Quran. Ada nggak yang khatam nih? Padahal hadiahnya umroh nih, ya Bu Nadia ya? Yang khatam nih, umroh dengan biaya sendiri dong. Setelah Ramadan nggak mampu 1 lembar, 1 halaman. 1 halaman, masa nggak bisa? 1 halaman. Ramadan banyak orang bertabur
buka puasa on the road, dibagi-bagiin. Apa setelah Ramadan tidak mungkin? Bisa. Kita tinggal tulis depan rumah kita, yang puasa Senin Kemis silahkan berbuka di rumah kita. Pahalanya sama. Maka yang dilakukan yang Pak Abu yang paling utama adalah istiqomah. Rasulullah SAW mengatakan, habbul a'mal ilallahi adwamuha wa in qalla. Amalan yang dicintai Allah itu bukanlah amalan yang besar ternyata, namun amalan yang kecil namun dikerjakan secara istiqomah, continue, terus menerus. Kalau kita bisa mengerjakan amalan-amalan itu dengan continue, maka Allah akan tuntun kita menjadi hamba-hamba yang soleh. Karena apa? Apakah ustadz itu nggak pernah diganggu sama setan? Setannya lebih banyak, yang ganggu lebih banyak. Tapi kita udah dikasih kunci, illa ibadaka minhumul mukhlasin. Aku bisa menghiasi perbuatan-perbuatan yang haram menjadi indah, bisa mengajak orang kepada neraka, tapi aku tidak mampu mengajak orang yang namanya mukhlasin, ikhlas beribadah. Salah satu bentuk ikhlas yang terlihat adalah istiqomah. Maka beruntunglah bapak-bapak yang mendapatkan istri istiqomah. Wallahu a'lam bishawab. Ada yang mau bertanya lagi? Lanjutnya, ya. Mas Wahmi. Fahmi harusnya nggak boleh tanya ini, datang terlambat soalnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terkait dengan Ramadan, Ustaz, saya mau bertanya tentang safar berpergian ini, karena ada keringanan bagi hambanya melakukan safar. Terkait safar sendiri, apakah ada batasan-batasan tertentu yang bisa menggugurkan, maksudnya dalam artian orang boleh seperti sholat ya, kita bicara mengqasar seperti itu, enggak? Adakah berapa jarak atau jam atau estimasi waktu antara negara yang berbeda itu? Terus kemudian juga perihal kedua terkait masalah fidyah kepada wanita yang hamil atau menyusui, Ustaz. Selain mengganti dengan fidyah, apakah seharusnya wanita tersebut harus membayar puasanya seumpama ya dia sanggup nih harusnya? Kadang orang mengambil kemudahan dengan ntar gue bayar fidyah aja deh biar nggak susah gitu loh. Apa ada tuturan atau anjungannya yang mengharuskan apabila dia mampu dia harus lakukan itu tanpa melalui fidyah? Gitu aja, Ustaz. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perihal safar, Allah Subhanahu wa taala memudahkan syariat ini, agama ini bagi hamba-hambanya. Mungkin beberapa orang punya kepentingan yang harus bepergian jauh. Tapi kita lihat, ternyata jarak dari Pekalongan ke Surabaya dan Pekalongan ke Makassar, kita tahu semua sepakat jaraknya jauh Pekalongan Makassar. Namun ternyata kita dari Pekalongan ke Surabaya naik sepeda tuh. Ya. Namun dari Pekalongan ke Makassar naik pesawat. Mana yang seharusnya dapat keringanan untuk puasa? Surabaya. Karena apa? Karena beratnya. Dari sini kita saja sudah bisa melakukan pendekatan. Memang ada sebuah pendapat yang mengatakan jarak terdekat untuk boleh tidak berpuasa adalah 80 km atau 100 km atau yang lainnya. Tapi ternyata bukan ini yang dinamakan safar.
Safar adalah bagaimana penduduk setempat mengatakan itu safar. Ya, contoh. Kalau kita pernah hidup di Kalimantan, itu kita akan mengatakan daerah A. Dekat itu. Ternyata kalau udah dijalanin Pak, 3 jam Pak. Di Kalimantan tuh itu. Ternyata masih habis perjalanan dan masih pakai apa tuh yang kapal? Iya. Masih pakai itu. Itu ngomongnya dekat kalau 3 jam. Ternyata di Kalimantan kalau belum nginep itu belum jauh. Bila kita 3 jam itu kan udah nyampe Salatiga atau Solo nih kalau via tol. Itu aja udah nyiapin bekal segitu banyaknya. Maka para ulama sepakat seperti itulah pengertian safar. Bagaimana tempat itu mengatakan safar, maka dia dibolehkan untuk tidak berpuasa pada hari itu. Dan apabila kita tahu tempat yang kita katakan safar, namun kita tidak keberatan, wa antasumu khairul lakum, maka berpuasa itu lebih baik bagi kalian. Ke Makassar naik pesawat, duduk nyampe dari Semarang kurang lebih 50 menit lah. Kalau nggak transit Surabaya, kalau direct langsung sekitar 50 menit. Kita kan nggak perlu untuk membatalkan puasa. Rasul pernah suatu hari membatalkan puasa. Pernah di waktu yang lain berpuasa. Karena Rasul merasa kuat. Maka jangan paksakan diri apabila kita lihat kita tidak mampu untuk berpuasa. Kalau kita mampu untuk kuat untuk terus berpuasa, maka berpuasalah. Alhamdulillah yang tanya orang Aston, saya tuh paling takut kalau pas ngisi di Bluebird. Ini orang yang terus bepergian luar kota. Ramadan enggak puasa, terus gantinya kapan? Kan gitu ya. Dia kan besoknya masih narik terus luar kota, terus perjalanan jauh. Ya, nggak berpuasa terus dong. Saya mau jawab nggak puasa, nanti dia nggak puasa terus. Nggak jawab nggak puasa, ya kasihan. Ya dilema, tapi memang seperti itu syariat. Sebenarnya kalau kita tadi Allah manggil itu ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Udah tahu nih, salah satu bentuk rukun Islamnya adalah berpuasa. Maka sebenarnya berpuasa tidaklah berat kalau kita punya iman. Yang kedua, fidyah. Mengenai fidyah, kalau kasusnya adalah hamil atau menyusui, maka sebaiknya dia mengganti puasa dan membayar. Kalau dia takut atas kandungannya atau atas anaknya, karena ada dua yang ditanggung. Ada dua yang ditanggung, dianya dan anaknya. Dianya mengganti dan dia membayar. Kalau kasusnya seperti itu. Kalau kasusnya dia takut terhadap dirinya sendiri, dia tidak takut terhadap tanggungannya, maka dia cukup mengganti tanpa membayar. Kemudian kapan membayarnya? Membayarnya ada dua riwayat. Satu, kita boleh pada hari itu juga memanggil orang miskin untuk membayar fidyah. Atau kalau 2 orang, kita bayar 2 orang di hari itu juga. Tapi riwayat yang lain menguatkan kita akan berusaha dulu untuk berpuasa. Kalau pas hari itu bisa berpuasa, berarti kita tidak harus membayar fidyah. Maka dihitung di akhir Ramadan nanti berapa puasa yang kita tinggalkan dan bayarnya di akhir puasa nanti. Dihitung misalkan 30 hari puasa atau 29 hari, ternyata nggak bisa puasanya hanya 9 hari. Maka 9 hari inilah yang kita bayarkan fidyahnya. Wallahu a'lam. Yang terakhir, ya Pak Buyung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ada pernah baca dari beberapa artikel bahwa
ada amalan yang sia-sia. Mungkin salah satunya adalah bermaksiat kita sendiri. Pertanyaan saya, bagaimana kita melawan ini semua, Ustaz? Jika kita sendiri, apa amalan yang paling kuat untuk bisa kita melewati hal ini, Ustaz? Wah, pertanyaan pamungkas dan paling berat ini ya. Cerita ini adalah cerita yang kita kenal semua, yaitu ceritanya Nabi Yusuf. Ceritanya Nabi Yusuf. Bagaimana Nabi Yusuf dimasukkan di dalam kamar oleh seorang perempuan yang bernama Zulaikha. Dan Zulaikha itu bukan perempuan biasa, bapak-bapak dan para ibu. Istri raja. Kita bisa lihatlah mana ada istri raja yang kayak gitu ya. Masya Allah, istri raja. Loh, bapak-bapak aja kalau pilih istri kan yang paling bagus ya. Apalagi yang raja. Ya kayak gitu tuh istri raja. Dimasukkan dalam kamar, disuruh berzina. Pengawalnya udah di depan semua nih. Ditutup, dijaga, nggak ada yang boleh masuk ya. Ya. Apakah Yusuf tergoda dengan godaan Zulaikha? Iya, kata Yusuf, iya. Ya. Namun kalau nggak dia diberikan wahyu dari Allah untuk jadi nabi, dia akan tergoda. Tapi karena diberikan wahyu, diberikan kekuatan iman, maka tidak jadi. Sampai dikejar loh, untuk berzina aja dikejar. Loh, kalau kita kan, wah kesempatan nih, gitu ya Pak ya, kurang lebih ya. Tempat sepi kok. Dikasih kesempatan. Iya. Itu normatif laki-laki seperti itu, Pak. Kodratnya laki-laki kayak gitu. Sampai-sampai dipaksa dengan dirobek, ditarik bajunya. Ayo gitu. Bajunya yang belakang sobek. Sampai akhirnya dipersaksikan. Siapa yang ngajak berzina? Seorang pembantu yang ditanya, dia nggak tahu kejadiannya. Kira-kira siapa yang berzina? Dilihat robekan bajunya di mana. Kalau di depan robekan bajunya, maka Yusuf benar-benar berkeinginan. Namun setelah dicek, omongan pembantu ini, kalau yang di belakang, maka Zulaikha yang bersalah. Benar, dicek ternyata robekan bajunya di belakang. Artinya dia ditarik untuk diajak. Ya, siapa yang bisa melawan istri raja? Akhirnya tetap salah nih Yusuf dan masuk penjara. Kan jadi gosip nih Pak. Masa istri raja mau selingkuh dengan budaknya? Zulaikha nggak terima. Kamu nggak tahu Yusuf siapa. Dikumpulkanlah wanita-wanita nih, teman-temannya Zulaikha. Dikasih buah, dikasih pisau, dikasih makanan macam-macam. Suruh datang Nabi Yusuf, dan benar seganteng itu Nabi Yusuf, sampai-sampai orang itu memotong, melukai tangannya masing-masing dengan tidak kerasa. Ustadz, ini cerita Nabi Ustadz. Kita bukan Nabi. Iya. Bayangkan Nabi saja yang Allah tahu nih orang ini akan masuk ke surga langsung. Kenapa kita harus melakukan hal itu yang kita nggak punya sertifikat surga? Ada yang punya sertifikat surga kah? Atau voucher masuk surga semalam gitu ya? Kan nggak ada. Kenapa kita nggak seperti lebih dari Nabi Yusuf?